Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ekonomi Sumber Daya akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait dengan analisis ekonomi dampak perubahan iklim terhadap sumber daya perairan, yakni tantangan dan peluang bagi nelayan yang akan kami rangkum dalam video berikut. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Bersama saya sendiri, Silmi Kafah Berlian Abdul dengan NIM H4401221011, dan juga ketiga rekan saya yaitu Aisyah Jani Isa Fitri dengan NIM H4401221013, Nabila Aulia Agustin dengan NIM H4401221015, dan juga Rizka Awalia dengan NIM H4401221002. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Perubahan iklim terjadi dikarenakan fenomena pemanasan global yang membuat suhu bumi terus meningkat. Dan hal ini menyebabkan pada panjangnya musim kemarau, mencairnya gunung es di kutub, dan naiknya permukaan air laut. Perubahan iklim ini menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat nelayan, dikarenakan memberikan dampak negatif pada wilayah pesisir pantai. Dampak negatif tersebut membawa dampak berkelanjutan dalam pola kehidupan masyarakat nelayan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan terhadap sumber daya perairan, yang pada gilirannya akan berdampak pada ekonomi nelayan. Berikut adalah beberapa tantangan ekonomi yang dihadapi oleh nelayan akibat adanya perubahan iklim terhadap sumber daya perairan. Yang pertama, penurunan stok ikan. Ketika stok ikan di laut menurun, maka hal tersebut akan menyebabkan penurunan hasil tangkapan nelayan, dan hal tersebut akan berimplikasi pada penurunan pendapatan nelayan. Kemudian yang kedua adalah perubahan musiman dan juga migrasi ikan. Faktor ini masih berkaitan dengan faktor yang pertama, yaitu penurunan stok ikan. Ketika ada perubahan musiman dan juga migrasi ikan, maka hal tersebut akan menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan dan penurunan pada pendapatan nelayan juga. Kemudian yang ketiga adalah kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut ini dapat menimbulkan banyak kerugian. Yang pertama, ada banjir, kemudian intrusi air laut, dan juga kerusakan fasilitas pada infrastruktur yang dimiliki oleh nelayan. Kemudian yang keempat adalah kejadian cuaca yang ekstrim. Kejadian cuaca ekstrim ini sangat berbahaya loh bagi nelayan, karena yang pertama, dia dapat menyebabkan nelayan banyak yang kehilangan nyawanya di tengah laut. Kemudian adanya kerusakan dan juga mengakibatkan kerugian finansial, serta dapat mengurangi kemampuan nelayan untuk menjalankan usahanya. Dan yang terakhir adalah peningkatan biaya operasional. Nelayan mungkin dihadapkan pada peningkatan biaya operasional, karena sesuai dengan apa yang telah saya sebutkan di atas, faktor-faktor tersebut dapat menjadi faktor dari meningkatnya pengeluaran nelayan untuk biaya operasional. Nah, mungkin nelayan itu perlu menginvestasikan lebih banyak uang lagi dalam peralatan yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca yang ekstrim, atau mengubah metode penangkapan untuk beradaptasi dengan perubahan stok ikan. Namun, peluang juga dapat muncul seiring dengan tantangan-tantangan tersebut. Misalnya, nelayan dapat mencari teknologi dan metode penangkapan yang lebih berkelanjutan. Kemudian, nelayan juga dapat berpartisipasi dalam program manajemen perikanan yang lebih baik, atau diversifikasi dalam usaha mereka untuk mencakup kegiatan lain seperti pariwisata atau budidaya laut. Dengan beradaptasi dan mengambil tindakan mitigasi, nelayan dapat menciptakan peluang baru untuk meningkatkan ketahanan ekonomi mereka terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan beberapa dampak bagi aktivitas nelayan. Dampak yang pertama adalah terhadap volume hasil tangkapan. Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh Tito Anitya Perdana pada tahun 2015 tentang dampak perubahan iklim terhadap nelayan tangkap, didapatkan hasil bahwa dampak dari perubahan iklim terhadap masyarakat nelayan tangkap adalah perubahan volume hasil tangkapan setiap bulannya dan adanya perubahan jumlah bulan laut. Hal ini menyebabkan adanya bulan tidak melaut bagi nelayan, sehingga nelayan tidak mempunyai penghasilan. Dampak yang kedua adalah menurunnya produktivitas kapal. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Purwanto pada tahun 2012 tentang produktivitas kapal pukat cincin pada perikanan Lamau yang beroperasi pada kondisi iklim yang berubah di Selat Bali, didapatkan bahwa variabilitas iklim memberikan dampak yang sangat nyata terhadap produktivitas kapal. Dampak yang ketiga adalah dampak terhadap kesejahteraan nelayan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Terazio Chandra Putra dan kawan-kawan tentang dampak perubahan iklim terhadap tingkat kesejahteraan nelayan di Desa Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, didapatkan bahwa menurunnya hasil tangkapan nelayan akibat dari curah hujan yang tinggi menyebabkan rendahnya daya beli keluarga nelayan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, dan juga mengalami defisit anggaran rumah tangga. Tak hanya menyebabkan dampak negatif seperti yang sudah disebutkan tadi, perubahan iklim ternyata juga dapat memberikan dampak positif bagi nelayan, yaitu meningkatkan pendapatan nelayan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rini Lekung dan kawan-kawan pada tahun 2023 tentang pengaruh perubahan musim terhadap pendapatan nelayan, yang menyatakan bahwa perubahan musim tidak selamanya menjadi penghalang bagi nelayan untuk meningkatkan pendapatannya. Karena apabila memasuki musim kemarau, nelayan akan lebih mudah mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perubahan iklim tentu saja memiliki dampak negatif maupun tantangan bagi nelayan. Namun, bukan berarti tidak ada solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh beberapa pihak tertentu, diantaranya 1. Pencerdasan kepada nelayan akan pentingnya pengetahuan iklim dan pola tangkap ikan yang sesuai dengan perubahan iklim. Kegiatan pencerdasan ini dapat dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah dan juga nelayan, agar nelayan dapat mengetahui urgensi dari pengetahuan mengenai iklim demi keselamatan nelayan itu sendiri. Yang kedua, pemerintah dapat memperhatikan dan menyediakan fasilitas tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai kondisi iklim setempat, sehingga nelayan dapat lebih waspada untuk melakukan pelayar di tengah laut dan menghindari nelayan mengalami kerugian. Yang ketiga, pembuatan kelompok budidaya perikanan oleh nelayan, sehingga nelayan dapat menghindari iklim yang buruk di tengah laut, serta budidaya ikan ini dapat meningkatkan komoditas perikanan itu sendiri. Yang keempat, peningkatan biaya operasional memang tidak dapat dihindari oleh nelayan ketika terjadi perubahan iklim.
Namun, untuk memberikan keringanan kepada nelayan, pemerintah dapat memberikan subsidi berupa alat maupun biaya yang dapat dialokasikan oleh nelayan untuk menyesuaikan alat mereka dengan kondisi laut yang akan mereka lintasi. Yang kelima, diversifikasi kegiatan ekonomi atau peluang nafkah ganda. Peluang nafkah ganda dapat menjadi salah satu solusi yang dapat nelayan lakukan ketika nelayan terhambat untuk melakukan penangkapan ikan. Budidaya ikan hidup atau komunitas perikanan lainnya merupakan salah satu dari banyaknya kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh nelayan. Selain itu, pada bidang pariwisata, nelayan dapat menjadi nelayan pariwisata, yakni menawarkan jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan seperti transportasi antar pulau maupun pemandu wisata. Lalu, pembentukan kelas belajar non-formal bagi wanita pesisir atau istri nelayan. Kegiatan ini dilakukan agar mereka dapat mengolah hasil laut dan memasarkan hasil olahan tersebut. Dengan adanya produk yang dipasarkan, nelayan akan mendapatkan penghasilan dari pemasaran produk tersebut. Kemudian, menurunnya stok ikan di laut menjadi salah satu kekhawatiran nelayan, karena nelayan menjadi sulit untuk menemukan dan menangkap ikan. Namun, saat ini, perkembangan teknologi untuk menangkap ikan juga ikut meningkat. Salah satu contohnya adalah teknologi Fish Finder. Teknologi ini dapat membantu nelayan untuk menemukan lokasi kerumunan ikan di laut, sehingga dapat mempermudah nelayan untuk menangkap ikan. Masih banyak teknologi lain yang dapat digunakan nelayan untuk menangkap ikan. Evaluasi terhadap kekurangan dan tantangan yang dihadapi dapat menjadi pendorong untuk terciptanya teknologi baru yang dapat mengatasi tantangan tersebut. Nah, dari pemaparan yang telah dijelaskan oleh saya dan juga rekan-rekan saya, dapat kami tarik kesimpulan bahwasanya perubahan iklim memang tidak dapat dihindari dan pastinya akan banyak tantangan serta dampak yang akan dihadapi khususnya oleh para nelayan. Namun, hal tersebut bukan menjadi faktor penghambat dan pembuat putus asa nelayan, karena masih banyak solusi dan juga kebijakan yang dapat membantu nelayan untuk beradaptasi pada perubahan iklim yang terjadi. Nah, dari itu, sekian penjelasan dan pemaparan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.